Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Manajemen Syariah dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali bersama dengan pemirsa semua dalam program Manajemen Syariah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kisah-kisah Nabi dan Rasul, serta pelajaran apa saja yang bisa diambil dari kisah-kisah Nabi tersebut. Dan jika pada sebelumnya telah kita bahas secara detail tentang kisah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Zakaria, maka insya Allah kepada hari ini kita akan membahas Nabi siapa lagi. Nah, langsung saja ke narasumber kita, Bapak Dr. Henry Tanjung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin hari semakin ceria aja nih, Pak. Oh iya, apalagi dekat Lebaran ini. Iya, betul. Puasanya, Pak, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan membahas Nabi apa, Pak? Kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya. Baik. Nabi Yahya kurang lebih, kalau di juz 1, juz 2 kurang lebih ada disebutkan ya. Wa ataina Musa dan segala macam ada sih. Cuman untuk pembahasan kita pada hari ini kita akan mengambil surah apa nih, Pak? Surah Maryam. Surah Maryam. Surah yang ke-19. Ayatnya ayat 12 sampai ayat 15. Baik, 12 sampai ayat 15 ya. Iya. Baik, untuk lebih mendalami lagi ya makna yang kita baca, saya mengajak kepada pemirsa di rumah untuk kita sama-sama membuka mushaf kita, melihat langsung bagaimana Allah menyebutkan kisah Nabi Yahya di dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 ya. Baik. Surah Maryam tepatnya di halaman 306 pemirsa di rumah. Baik, Pak Henry, silakan, Pak. Iya. Jadi para pemirsa sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan insya Allah akan membahas tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, di mana Nabi Yahya ini adalah anak kandung daripada Nabi Zakaria. Dan keunikan Nabi Yahya ini adalah Allah pun memberi salam kepadanya. Ya, bukan hanya manusia, Allah pun memberi salam kepadanya dalam 3 keadaan. Ketika Nabi Yahya dilahirkan, ketika Nabi Yahya meninggal dunia, dan ketika nanti Nabi Yahya dibangkitkan dari dalam kuburnya. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas, bagaimana kisahnya dan bagaimana pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah daripada Nabi Yahya alaihissalam. Ya, untuk yang pertama ini kita minta kepada Ustadz Andi Jaya untuk membacakan membacakan Maryam 12 sampai 15 dengan suara yang merdu insyaallah. Biasa aja, Pak. Baik, untuk pemirsa di rumah ya, saya kembali mengajak bersama-sama untuk kita baca ya di surah Maryam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya, artinya mungkin? Artinya, wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, terima kasih Ustaz Andi. Jadi ini adalah 4 ayat, para pemirsa sekalian. Ini adalah 4 ayat dalam surat Al-Maryam, maksud saya, yang menjelaskan tentang bagaimana kisah Nabi Yahya alaihissalam. Ayatnya mungkin pendek ya, tetapi maknanya sangat dalam dan sangat panjang.
Yang pertama misalkan kita baca dalam ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya. Wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya, ambillah atau pelajarilah kitab itu dengan kuat, dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kitab ini apa? Taurat. Karena Nabi Yahya ini adalah nabi yang sezaman dengan Nabi Isa, ya. Dan dia dalam satu riwayat dia lahir beberapa tahun sebelum Nabi Isa. Ya, jadi kitabnya adalah kitab Taurat yang dipelajarinya, bukan kitab Injil, ya. Karena Injil itu baru diturunkan ketika Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Yahya itu kemudian dia mempelajari kitab Taurat. Dan dalam riwayat itu Nabi Yahya ini ketika kecil dia sudah menguasai ilmu Taurat, sudah menguasai kitab-kitab Taurat. Ya. Bahkan ketika dia umur 7 tahun dia sudah menguasai hikmah. Menarik sekali. Ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, ya, sangkin mendalamnya ilmunya gitu ya. Dia diajak bermain pun dia nggak mau. Ya. Misalkan dikisahkan dalam tafsir ini tafsirnya Imam Ali As-Sobuni, ya. Itu dijelaskan di sini ada anak-anak yang mengajaknya bermain. Ya. Dia bermain. Kemudian apa jawabannya daripada Nabi Yahya itu? Jawabannya adalah bukan untuk bermain kita diciptakan. Ya. Malil la'ib khuliqat. Ini jawaban seorang anak jawaban kecil. Seorang anak kecil Nabi Yahya itu. Bayangkan ya, bermain-main kan biasa gitu. Iya, betul. Biasalah, apalagi dunia anak bermain-main gitu. Tapi tidak, ya. Jadi dijelaskan bukan untuk bermain-main kita diciptakan gitu ya. Malil la'ib khuliqat. Ya, luar biasa ini. Ya, padahal itu umurnya sekitar 7 tahun. Makanya tipikal seorang yang yang punya hikmah ketika masih kecil itu adalah Nabi Yahya. Ya. Dan keunikan lain dan kelebihan lain daripada Nabi Yahya ini, dia lahir karena doa daripada ayahnya kan. Ayahnya Nabi Zakaria, kita sudah bahas minggu yang lalu. Iya. Nabi Zakaria ini umurnya sudah sangat tua baru memiliki Nabi Yahya. Iya. Ya, dijelaskan dalam kitab itu sekitar 80 tahun dan istrinya pun seorang yang mandul. Tapi kemudian diberi Yahya, diberi seorang anak yang bernama Yahya yang belum pernah diberikan nama sebelumnya di dunia. Iya. Ya, jadi nama Yahya itu nama yang pertama sekali dipakai pada Nabi Yahya. Kalau di kitab Injil itu disebut dengan nama Yohanes. Ya, jadi Yahya dengan Yohanes itu sama, para pemirsa sekalian. Nah, itulah kelebihan-kelebihan daripada Nabi Yahya ini, ya, di mana dia sangat cinta kepada ilmu. Ya, itu yang pertama. Nanti kita akan bahas apa aspek-aspek manajemennya. Kemudian wa atainahul hukma sabiyya. Ya. Kemudian diberikan kepada Nabi Yahya itu hikmah. Ya, sabiyya. Sabiyya itu ketika masih kecil, mundu sagir, ya. Jadi ketika dalam keadaan kecil diberikanlah itu yang namanya hikmah. Kita bisa bayangkan. Hikmah yang dimaksud adalah kitab ya Pak ya. Ilmu dan hikmah itu. Hikmah itu diberikan karena Nabi Yahya tidak memiliki kitab. Kemampuan untuk memahami Taurat. Jadi dia sudah menguasai Taurat dan sudah luar biasa ya pemahamannya kepada ilmu Taurat itu. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa pada zaman hari ini ya. Misalnya kita bisa melihat seorang anak-anak, misalkan sekarang itu kan sudah ada ya seorang anak umur 7 tahun 8 tahun yang sudah hafal Quran gitu ya. Nah, tetapi kan masih sekedar menghafal. Ya. Belum diberikan hikmah. Tapi Nabi Yahya itu sudah diberikan hikmah. Ketika dia masih kecil lagi. Ya, ketika masih kecil lagi. Nah, inilah jadi saking betul-betul semangatnya belajar itu sehingga dia diajak bermain pun sama kawan-kawannya dia nggak mau. Iya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita asik belajar atau kita asik
menelaah kitab, Iya. kita diajak bermain sama kawan, pasti kita nggak mau. Ya. Dan jawabannya begitu. Ya, bukan untuk bermain-main kita ciptakan gitu, kira-kira gitu. Padahal anak-anak kan biasa, anak-anak bermain, apalagi di zamannya itu dikisahkan anak-anak itu suka bermain apa, melaga-laga serangga-serangga gitu loh. Ya, kan biasa kan kadang-kadang hewan-hewan kecil dipukul-pukul, disiksa gitu kan, menjadi kebanggaan sendiri kan. Tapi malah Nabi Yahya tidak, dia tidak mau menyiksa, malah dia memberi makan kepada serangga-serangga itu. Ya, memberi makan. Bahkan kadang-kadang beliau juga makan daun-daunan gitu, saking sayangnya gitu ya. Ya, jadi misalnya burung makan daun, nah dia juga makan daun gitu ya. Ini sikap yang ditujukan oleh Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya. Jadi artinya dia sudah punya rasa sifat kasih kepada semua makhluk ketika dia masih kecil juga. Nah, ini yang ingin saya bahas, yaitu pada ayat yang berikutnya, wahananan ya. Wahananan min ladunna wa zakah. Apa hanan ini? Hanan ini semacam cinta, ya. Tapi tingkatannya lebih tinggi dari sekedar cinta. Al-hub. Hanan itu. Iya, di atasnya al-hub. Di atasnya al-hub hanan itu. Ya. Jadi memang dikisahkan Nabi Yahya ini nabi yang dicintai oleh semua makhluk. Iya. Ya, burung-burung pun cinta sama dia, gunung-gunung ya, semua cinta kepada makhluk, cinta kepada Nabi Yahya. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu punya hanan tadi, punya sifat hanan itu. Ya, rahmat kepada siapa? Kepada seluruh alam. Ya. Wahananan min ladunna, dari sisi kami. Karena memang Allah sudah berikan kelebihan itu, hanan itu. Ya. Jadi satu tingkat kecintaan yang luar biasa lah, bukan hanya sekedar cinta biasa, tapi luar biasa. Makanya namanya hanan. Ya. Wazakah. Nah, wazakah dan suci. Ya. Suci. Jadi apa, di mana letak kesucian Yahya itu? Dia nggak tahu dosa gitu. Dan dia nggak pernah berbuat dosa, kira-kira begitulah. Ya. Makanya di sini disebutkan wazakah. Ya. Jadi ini kan yang menyebutkan bukan hadis ya, ini Al-Qur'an. Ya. Artinya inilah firman Allah. Allah sudah mengabadikan seorang Nabi Yahya itu adalah seorang yang bersih daripada dosa. Ya. Seorang yang suci daripada dosa. Ya. Ya. Kemudian wa kana taqiyya. Nah, itu ya. Itu apa artinya? Abdan solihan, ya, muttaqiyyan lillah. Jadi hamba yang soleh yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga betul dia kepada dosa-dosa. Ya, menjaga betul dia. Ya. Nah, jadi memang itu pada saat itu Nabi Yahya ini hidup, lahir ketika memang tingkat spiritualitas orang pada saat itu sebagian memang bagus ya, sebagian lagi memang hancur. Ya. Maksudnya kan ini kan sezaman dengan Maryam, dengan Isa ya. Maryam itu adalah contoh hamba Allah yang luar biasa. Ya, di dalam mihrabnya tadi, ya itu langsung Allah turunkan makanan berupa buah-buahan. Dan mihrabnya itu wangi sewanginya kasturi dan zikir tidak pernah lepas dari situ. Tetapi di sisi lain pemerintahnya pemerintah yang zalim ketika itu. Ya, jadi berhadapanlah antara rakyat yang soleh dengan pemerintah yang zalim. Itulah kondisi lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Tetapi Nabi Yahya dia memilih ya untuk menjaga ketakwaan tadi sehingga dia bersih daripada dosa, sehingga disebut dengan wazakah. Ya. Kemudian pada ayat yang 14 ya. Allah berfirman wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyah. Ya. Dan dia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ya. Jadi ini contoh seorang anak yang berbakti, contoh seorang anak yang mematuhi, yang tidak durhaka, yang tidak sombong, yang tidak maksiat ya kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi memang dijelaskan di dalam kitab tafsir pun itu kepada orang tuanya Nabi Yahya ini sangat berbakti. Ya. Jadi mungkin kita bisa ambil tipikal contoh ya. Kalau kita sebagai anak, maka contoh sebagai anak yang berbakti itu seperti apa? Tirulah Nabi Yahya alaihissalam. Ya, karena memang
penciptaan Nabi Yahya pun itu luar biasa. Itu karena doa dari orang yang soleh. Iya. Ya, jadi bayangkan Nabi udah Zakaria, ya. dari Nabi Zakaria sudah tua gitu kan, tua. Dan Yahya ini anak sematawayang, nggak ada lagi adiknya. Ya, jadi begitu lahir Yahya sudah nggak ada lagi, stop. Jadi ini anak. Jadi biasanya kan kalau namanya anak sematawayang, biasanya gimana? Manja biasanya kan. Disayang, ya. Terus maunya apapun yang dia mau dituruti gitu kan. Tapi tidak pada Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Jadi ini adalah tipikal seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada ayat yang ke-15-nya Allah memberi salam kepadanya, ya. Wassalamun alaih, ya. Salam kepadanya yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamut, pada hari dia meninggal dunia, wa yauma ub'atsu hayya, dan nanti pada hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya. Jadi ini adalah satu kisah, satu cerita nyata, ya. Karena Al-Quran itu bukan cerita dongeng, ya. Itu bedanya dengan kitab-kitab fiksi, ya. Al-Quran itu bukan fiksi, ya. Dia adalah yang betul-betul nyata, kisah nyata. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kisah nyata kaum dahulu, bacalah Al-Quran, ya. Karena dia menceritakan bagaimana nabi-nabi terdahulu, dan itu kalaupun tidak diceritakan oleh Allah kepada Muhammad pun tidak akan tahu. Nabi mungkin tidak akan tahu, ya. Jadi Nabi pun tahu karena dikisahkan dalam Al-Quran. Baik, kita akan membahas ya lebih terperinci lagi apa sih yang dimaksudkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salam kepada Nabi Yahya pada saat beliau lahir, kemudian pada saat beliau wafat, dan pada saat beliau dibangkitkan dari kubur. Kita akan jelaskan setelah jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali lagi di Manajemen Syariah, masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung, masih dengan pembahasan manajemen dari kisah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Baik, tadi telah kita sebutkan ya Pak beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi salam, dan tadi kita akan membahas lagi tentang apa sih yang dimaksud Allah memberikan salam kepada Nabi Yahya pada saat lahir, wafat, dan ketika beliau dibangkitkan dari alam kuburnya nanti. Nah, namun sebelum membahas itu, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ternyata kisah Nabi Yahya ini juga disebutkan dalam beberapa ayat dalam di surah yang lain, ya, kurang lebih ada di juz 3 pemirsa. Nanti bisa dilihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fanadatul malaika wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Ya, ketika malaikat berkata kepada Nabi Zakaria sebagai ayahnya Nabi Yahya, Pak, ya, bahwa terimalah kabar gembira, yubashshiruka bi Yahya, dengan lahirnya seorang Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, sebagai pembenar ya dari kitab-kitab Allah, musaddiqan wa sayyida, panutan, wa hasura, dan memiliki kemampuan menahan hawa nafsu, wa nabiyyan minas solihin, dan beliau adalah nabi dari golongan orang-orang yang soleh. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja ke pemirsa kita di rumah sifat-sifat tambahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya selain yang ada di surah Maryam kita sebutkan tadi. Iya. Jadi tadi kalau kita sudah baca dalam surat Maryam tadi, itu memang ayat Al-Quran ini adalah saling melengkapi. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi disebutkan wasayyidan, ya, sebagai panutan. Kenapa Nabi Yahya itu disebut sebagai panutan? Karena ketika beliau kecil pun beliau sudah tidak mau bermain-main dalam kehidupannya. Jadi betul-betul hikmah, betul-betul menggali ilmu Taurat gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul panutan bagi orang-orang yang ingin menggali ilmu sejak kecil lah, kira-kira begitu. Kemudian wahasura, ya, mampu menahan hawa nafsu. Memang betul dalam surat Maryam tadi kan dijelaskan wa kana taqiyya. Apa itu artinya taqiyya? Orang yang bertakwa itu apa?
orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Kalau seorang tidak mampu menahan nafsunya, maka ketakwaan jauh dari dirinya. Ya, itu saja sebenarnya. Makanya, dan takwa dengan ilmu itu belum tentu seiring sejalan. Ada orang yang punya ilmu tapi ketakwaannya tidak ada, ya, sehingga dia bisa melakukan dosa misalkan, ya. Tapi sebaiknya orang yang takwa sekali tapi walaupun dia tidak berilmu, diberitahu sedikit saja dia langsung sadar, langsung takwa gitu ya. Jadi belum berarti orang yang punya ilmu langsung takwa gitu ya, belum berarti, ya. Tapi orang yang dan belum berarti juga orang yang takwa itu orang yang punya ilmu, gitu. Belum. Tapi kalau dua-dua ini ada, itu alangkah sempurnanya. Dan Nabi Yahya mengumpulkan ini ya Pak. Dan Nabi Yahya mengumpulkan ini. Nah, ini dia kelebihannya di situ. Ya. Nah, kenapa kemudian Allah memberi salam, wassalamun alaih? Ya. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis. Ya, ketika itu Nabi Isa dengan Nabi Yahya bertemu. Dan Nabi kemudian Nabi Isa mengatakan, wahai Nabi Yahya, mintakanlah ampun untukku kepada Allah. Karena engkau lebih utama dariku. Itu perkataan Nabi Isa. Ya, wahai Yahya, mintakan ampun untukku kepada Allah karena engkau lebih utama dariku. Maka Nabi Yahya mengatakan, oh tidak, engkau lebih utama dariku, kata Yahya. Kata Yahya, engkau lebih utama dariku. Aku minta engkau minta ampun kepada Allah untukku, kata Nabi Yahya. Dibalas lagi sama Nabi Isa, tidak, engkaulah lebih utama. Kenapa? Karena kepadaku engkau yang memberi salam kepadaku, tapi kepadamu Allah pun memberi salam. Itulah dia. Boleh diulang bagaimana ceritanya sampai dikatakan seperti itu? Ya. Jadi ini kan masalah siapa yang lebih utama, kira-kira begitulah kan. Isa jadi dan Yahya, ya sebenarnya kalau nabi itu kan semuanya orang-orang utama gitu kan. Orang-orang utama. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada Yahya, wahai Yahya, mintakanlah ampun ya kepada Allah untukku karena engkau lebih utama. Nah, kemudian Nabi Yahya bilang, oh bukan. Kata Nabi Yahya, engkaulah yang lebih utama wahai Nabi Isa. Ya. Karena engkau disebut dengan ruhullah gitu ya. Jadi karena ruhnya Allah kan gitu kan. Lantas Nabi Isa mengatakan, oh bukan. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam kepadaku itu manusia, ya engkau misalnya. Tapi kalau yang mengucapkan salam kepadamu itu Allah gitu. Dikutiplah ayat ini, wassalamun alaihi. Ya. Dan Allah kemudian mengucapkan salam kepadanya ketika apa? Ketika dia lahir, ketika dia meninggal, dan ketika dia dibangkitkan. Ini apa artinya? Inilah fase-fase kehidupan yang penting bagi seorang hamba. Dilahirkan. Itu fase yang paling penting. Ya. Kemudian meninggal dunia, itu juga fase yang paling penting. Yang paling penting lagi, yang maha penting itu adalah dibangkitkan nanti. Dalam keadaan apa kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ketiga fase itu Allah memberi salam. Bayangkan. Bayangkan ini para pemirsa sekalian. Padahal waktu itu keadaan hiruk pikuk ya, pada saat hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Itu dia. Sebuah peristiwa keadaan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu pun apa? Allah memberi salam. Coba. Subhanallah ya. Jadi salah satu nabi, keutamaan Nabi Yahya itu, dan itu banyak orang yang dianggap tidak tahu itu di situ ya, karena betul-betul menjaga wahasura. Sehingga apa? Dan dia punya sifat hanan yang lebih tinggi daripada hub. Ya. Kecintaan, sehingga semua makhluk cinta kepada dia. Ya, subhanallah. Bahkan sampai makhluk seperti hewan pun cinta kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Itulah yang membuat kemudian salam tadi ya. Kenapa diberi salam? Wassalamun. Kan tidak banyak nabi yang langsung Allah beri salam seperti ini. Ya. Seperti dengan kisah Nabi Musa ya, wa kallamallahu Musa taklima. Tidak semua nabi yang bisa berbicara langsung. Makanya ada gelar-gelar tertentu. Nabi Musa gelarnya kalimullah, ya kan, orang yang mampu berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Isa ruhullah kan. Jadi yang berasal dari ruh Allah. Nabi Ibrahim misalkan Khalilullah kan, yang kekasihnya Allah. Begitu. Jadi masing-masing ada gelar-gelar tertentu gitu loh. Gitu. Ustaz Andi ya. Baik. Jadi sekarang kita coba membahas tentang aspek manajemennya ya. Nah, yang pertama ini adalah aspek manajemen ilmu pengetahuan. Ya.
Manajemen dan ilmu pengetahuan. Manajemen ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana kita mendapatkan ilmu, kira-kira begitulah, ya. Jadi seorang yang sangat cinta kepada ilmu, maka secara de facto-nya dia sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu. Ya. Dia sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu. Sehingga dihabiskan waktunya untuk mencari ilmu, untuk membaca, untuk meneliti, untuk meriset, untuk apapun yang sifatnya dengan ilmu. Ya. Ketika itu kemudian kalau dia diminta untuk yang lain, ayo pergi, dia nggak mau. Iya, dan tadi disebutkan ya bagaimana kesungguhan seorang Nabi Yahya dalam mencari ilmu ya. Ilmu. Padahal usianya usia bermain, bayangkan. Kalau kita seperti sekarang mungkin ya sudah usia dewasa ya, nggak lagi ada usia bermain. Mungkin kita bahkan usia dewasa pun masih tertarik untuk main. Nah, ini ya. Usia dewasa masih kalau lagi belajar gitu kan orang aja masih udah pergi tinggal gitu masih pergi gitu kan. Bola. Ya, mungkin main bola misalkan. Ini tidak. Seorang Nabi Yahya para pemirsa sekalian. Ini nanti kalau bagus kalau kasih nama anak Yahya gitu ya. Sebagai doa gitu ya. Yahya itu. Kenapa? Begitulah kesungguhannya dalam. Makanya kenapa firman Allah itu ya Yahya? Kan langsung kepada Yahya perintahnya. Bukan kepada ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayuhan nas tapi ya Yahya langsung pada panggilan nama. Bukan juga ya ayuhan nabi ya. Bukan ya ayuhan nabi. Langsung ya Yahya. Apa perintahnya? Khudil kitab biquwwah. Coba panggil gitu. Ambillah kitab itu, pelajarilah kitab itu dengan jiddiyah ya. Dengan jiddiyah, dengan kesungguhan yang luar biasa. Iya. Ya. Gitu. Jadi luar biasa. Di sini artinya apa? Khudit Taurat bijiddi wal ijtihad. Bayangkan itu. Ambillah Taurat itu dengan kesungguh-sungguhan dan dengan istihad. Jadi di situ apa? Belajar kan intinya. Belajar. Makanya sebenarnya orang-orang Islam itu kalau kita lihat pada periode-periode keemasan dulu, itu orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Ya, ketika itu orang-orang Barat, ya, orang-orang kafir, itu orang-orang bodoh semua. Betul. Siapa coba kita lihat? Penemu matematika siapa? Aljabar. Kimia. Penemu kimia siapa? Kedokteran ya. pun seperti Kedokteran itu. Ibnu Sina. Ilmu bintang. Ya. Semua ulama-ulama kita nggak ada itu. Bahkan sampai literatur barat pun masih tetap diabadikan namanya. Cuman bukan lagi Ibnu Sina tapi Avicenna gitu kan. Begitu. Ibnu Rushd misalnya. Luar biasa. Jadi kenapa? Karena tadi itu bagi orang yang sudah betul-betul ya mewakafkan dirinya untuk ilmu, maka seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Dalam rangka itu dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini juga merupakan PR buat orang tua di rumah dalam hal membina anaknya, Pak ya. Betul. Tadi disebutkan bagaimana ketika Nabi Yahya menolak untuk diajak bermain dan jawaban beliau sangat menyentuh sekali ya. Iya, padahal usianya ketika itu 7 tahun. Kita diciptakan bukan untuk bermain. Iya. Padahal ketika itu usianya 7 tahun. Iya. Kita bisa bayangkan anak-anak sekarang 7 tahun itu sudah ngapa-ngapain tuh. Iya. Paling main game kali ya, main PS kali ya, main apa gitu ya. Tidak ada yang betul-betul belajar, apalagi mengerti pada kitab gitu. Iya. Ya. Ini makanya luar biasa, makanya salam itu wajar ya diberikan. Ini masih terkait dengan manajemen pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul menguasai ilmu ya harus bersungguh-sungguh. Ya. Kita harus mengambil betul dengan bijid, dengan sungguh-sungguh betul kita. Ya, kita wakafkan waktu kita lah untuk kita menuntut ilmu itu ya. Karena ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita bersusah payah. Yang namanya kelezatan ilmu itu, kita tahu ilmu itu lezat ketika kita bersusah payah mendapatkannya. Baru kita tahu lezatnya ilmu itu. Gitu para pemirsa sekalian ya. Itu ya, dan ini sekali lagi PR juga buat orang tua bahwa dalam hal pembinaan anak bagaimana kemudian anak itu betul-betul dididik untuk mencintai ilmu ya. Lebih jiwanya itu lebih cenderung ke ilmu daripada ke bermainnya walaupun sebenarnya anak adalah dunia bermain tapi jangan sampai kemudian jadi terlena dia di situ. Dan lihatlah belajarlah kisah dari Nabi Yahya alaihissalam. Baik, tadi telah kita sebutkan ya pelajaran yang pertama manajemen
ilmu pengetahuan. Betul. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, manajemen apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Yahya setelah jeda pariwara berikut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di program Manajemen Syariah, masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung, masih dengan tema belajar kisah atau belajar manajemen dari kisah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Baik, kembali ke Pak Henry. Tadi telah kita bahas manajemen yang pertama ya, pelajaran yang pertama manajemen ilmu pengetahuan. Nah, manajemen apa lagi nih Pak yang bisa diambil dari Nabi Yahya? Ya, yang kedua adalah manajemen cinta. Manajemen cinta. Manajemen cinta. Ya, tadi disebutkan ya bagaimana rasa cinta Nabi Yahya yang sangat besar ya. Iya, makanya kemudian istilahnya Hanan. Ya. Hanan itu satu level di atas hub, di atas cinta. Ya. Jadi kecintaan yang luar biasa itu disebutnya Hanan. Ya. Dan Hanan itu adalah diantaranya adalah merupakan mukjizat daripada Nabi Yahya. Ya, Hanan itu. Ya. Karena tidak banyak makhluk atau hamba Allah yang Allah berikan Hanan itu. Karena tadi disebut Hanan dalam Al-Qur'an ya. Hanan min ladunna. Min ladunna ya. Ladunna. Dari Allah. Allah langsung memberikan itu Hanan itu. Sifat Hanan itu. Ya. Jadi bagaimana caranya Nabi Yahya memupuk sifat Hanan itu? Dia memberi, orangnya sifatnya memberi, bukan meminta. Ya. Misalnya kepada hewan-hewan dia beri makanan. Kadang-kadang sebagian dari makanan dia kasih hewan, dia memberi. Nah sebenarnya sifat memberi ini yang harus kita tiru. Ya, kita niatkan kita itu untuk memberi, bukan meminta. Ya, misalnya begini, ini ada eksperimen menarik ya. Jadi biasanya kan kalau di toilet umum misalkan ya, kan tolong matikan lampunya gitu ya, untuk menghemat listrik kan gitu ya. Nah tolong itu kan berarti meminta orang untuk melakukan sesuatu kan. Itu biasanya jarang orang matikan. Ya. Kemudian itu diganti tulisannya menjadi semoga orang yang mematikan lampu ini Allah beri panjang umur dan murah rezeki. Itu orang ada pun dalam itu pun dimatiin lampunya gitu. Padahal ada orang di dalamnya itu dimatiin lampunya gitu. Nah, yang kedua itu apa? Memberi dia sifatnya. Ya, semoga Allah memberi. Ya. Jadi kalau tadi tolong matikan itu adalah meminta. Tapi kalau ini semoga Allah memberikan umur panjang, memberi kan. Akhirnya apa? Ya orang lebih cepat, efektivitasnya akan lebih cepat. Nah itulah diantaranya ya sifat cinta itu. Kita memberikan. Kita memberikan. Ya. Apa yang bisa kita beri kita berikan. Meskipun hanya cukup kalau kita tidak punya apa-apa lagi, Ya. Kita bisa katakan, wahai saudaraku, aku tidak punya lagi apa-apa. Tapi aku masih punya doa. Insya Allah aku berdoa supaya Allah memberimu sesuatu. Kan masih memberi. Ya kan? Nah, jadi ini yang kadang-kadang apa ya? Yang kadang-kadang kita nggak paham betul ya. Karena memberi itu adalah bentuk syukur sebenarnya. Ya, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan. Jadi kalau kita memberi Allah akan tambahkan lagi. Gitu loh. Karena kita bersyukur di situ. Ya kan? Tapi kalau kita meminta, Allah akan kurangin gitu. Di situ maknanya. Jadi para pemirsa sekalian yang berbahagia, marilah kita tiru ya. Bagaimana kita memberikan cinta kepada siapapun dan kepada apapun dengan sifat memberi. Ya. Kita beri apa yang bisa kita miliki, bahkan kalau tidak punya apa-apa lagi, kita punya Allah. Ya. Kita berikan doa kepada Dia supaya orang itu Allah berikan sesuatu. Gitu. Ya, ini adalah efektif sekali. Bagaimana kita menemukan sifat cinta itu. Nah, dengan begitu kita akan dicintai. Ya. Dalam hal apapun. Ya. Misalkan pedagang misalnya. Ketika dia jualan, dia memberikan manfaat. Ya. Nah, atau misalkan dosen di kampus.
atau pembicara misalnya, ya itu akan lain tanggapannya, Iya. ya. Jadi misalnya lagi kalau seorang ustadz misalkan bicara di awal ya, dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin yang jawabnya hanya sedikit. Tapi kalau misalkan dirubah, ya sebelum ucapkan salam, katakan kepada jamaah, ya barang siapa yang menjawab salam saya ini, insyaallah Allah berikan kemudahan. Nah, baru salam, ya langsung jawab Waalaikumsalam gitu kan. Kenapa? Saudara sifat untuk memberi. Iya. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, marilah kita tiru sifat Nabi Yahya ini. Kalau Nabi Yahya punya mukjizat Hanan, ya kita cobalah untuk bagaimana kita menimbulkan sifat cinta itu dengan kita banyak memberi, bukan meminta atau bukan menerima. Iya, itu pelajaran yang kedua ya Pak. Pelajaran yang kedua. Ya, bagaimana kita kemudian memupuk rasa kita untuk mudah memberi atau mudah memberikan pertolongan, Betul. termasuk ya Betul. kepada orang lain, dan Iya. nggak usah jauh-jauh ya Pak ya, mengambil contoh kita kalau mau belanja, terus penjualnya kasih diskon, pasti kita suka, mungkin besok datang lagi kita. Iya, betul. Iya. Betul. Baik. Selanjutnya Pak, pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga adalah manajemen berbakti pada orang tua. Iya, Ya, ini disebutkan memang tadi ya. Disebutkan dalam Wabarrom Al-Quran. biwalidayhi. Wabarrom biwalidayhi. Ya, birrul walidain. Ya. Kalau di Bogor ada namanya sekolah birrul walidain. Oh gitu. Ya, SD namanya. SD itu birrul walidain. Ya. Ya, harapannya memang anak-anak SD situ semuanya berbakti pada orang tuanya gitu ya. Masya Ya, Allah. paling mungkin dia terinspirasi dari kisah Nabi Yahya ini kan. Di sini kan disebutkan wabirrom biwalidayhi. Wabarrom biwalidayhi. Ya, jelas kan? Jadi kalau birrul walidain ya jelas gitu kan, meniru sebenarnya. Ya, jadi bagaimana kemudian ini menjadi sifat kita, menjadi bagaimana menjadi tingkah kita ya. Apa itu? Kita tidak boleh bicara keras pada orang tua, ya. Ya mungkin kalau misalkan kita masih kecil ya nggak mungkin lah kita bentak-bentak orang tua kita kan. Tetapi bagaimana kalau misalkan keadaannya begini, orang tua kita sudah sepuh, hanya berbaring di tempat tidur, dan kita orang sibuk, tahu-tahu misalkan dia minta, nah aku buang air nih tolong diberesin, kira-kira apa kata kita? Apakah kita ikhlas? Oh iya bu, ataukah itu ya suratnya membantu, membantu. Itulah ujian yang sebenarnya. Ketika kita masih kecil, kita akan jarang durhaka. Tetapi ketika kita sudah besar, ketika ibu kita haus, dia nggak mampu ngambil air, dia teriak, nah tolong ambilkan air. Apakah kita sendiri yang ngambilkan air, kemudian meminumkannya dengan sayang, ataukah kita suruh pembantu kita? Bi, ambilkan air dulu, kasih dulu ibu itu. Apakah begitu? Ya, bagaimana hati seorang orang tua itu, ya. Nah, dan ini adalah dokumentasi yang luar biasa daripada seorang Nabi Yahya dalam Al-Quran. Birrom biwalidayhi, ya. Dia berbakti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, ya. Walam yakun jabbaran asiyah, ya. Dia tidak pernah sombong, ya. Sombong itu angkuh. Ya, angkuh itu merasa lebih hebat dari orang lain lah, ya, atau tidak menganggap orang lain bodoh semua gitu ya, pintar dia doang gitu misalnya, ya, atau yang lain itu dianggapnya sebagai angin lalu saja, ya. Nah ini ciri-ciri sombong, dan itu tidak terdapat pada Nabi Yahya, ya. Walam yakun jabbaron asiyah, ya, maksudnya juga tidak ada, ya, tidak ada. Ya, bahkan di dalam tafsirnya itu disebutkan tipenya Nabi Yahya ini ya orang yang tidak mengenal dosa. Subhanallah. Ya, luar biasa itu. Ya. Orang yang tidak mengenal dosa. Kenal aja tidak, gimana mau berbuat dosa gitu. Iya. Ya. Baik, jadi kurang lebih ada 3 pelajaran yang Tiga bisa kita pelajaran ambil penting, Pak ya. betul, Yang pertama ya. adalah manajemen ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian kita
memupuk rasa mujahadah kita, kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Iya. Telah disebutkan tadi bahwa salah satu kisah disebutkan dari Nabi Yahya ketika beliau diajak bermain oleh temannya, maka beliau mengatakan kita diciptakan bukan untuk bermain. Iya, jawaban yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen cinta. Ya, pelajarannya adalah bagaimana kemudian Nabi Yahya dicintai oleh banyak orang karena dia memupuk rasa memberi yang tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian Nabi Yahya sangat berbakti pada orang tua. Sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ini manajemen berbakti birrul walidain ya Pak ya. Baik. Sebelum kita menutup perjumpaan kita akan bacakan beberapa pertanyaan ya yang masuk dari pemirsa kita melalui SMS. Untuk pertanyaan pertama Pak, Assalamualaikum Ustadz Henry. Salam. Evi dari Pulau Punjung, Darmasraya. Mau bertanya Pak, sejak kecil umur berapa ya Nabi Yahya menjadi nabi dan apa kelebihan atau mukjizatnya diturunkan kepada Nabi Yahya? Terima kasih. Iya. Nabi Yahya ini Allah berikan hikmah itu ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi ini memang salah satu nabi yang memang sangat muda ya. Sangat muda sudah Allah berikan hikmah. Ya, bukan hanya ilmu tapi hikmah. Ya, dan itulah sebenarnya pertanda kenabian itu di situ. Jadi ketika Allah berikan hikmah itulah sebenarnya mulai muncul tanda-tanda kenabian. Ya. Dan apa mukjizat daripada Nabi Yahya ini? Di antaranya adalah dia punya mukjizat yang namanya Hanan. Ya. Hanan itu adalah sifat cinta yang luar biasa kepada semua makhluk. Ya. Nah itulah mukjizatnya daripada Nabi Yahya alaihissalam ini. Ya. Jadi itu yang luar biasa yang ya bisa kita tiru lah pelan-pelan ya. Pelan-pelan bagaimana kita bisa menirunya. Jangan kita lebih mengutamakan rasa keegoisan kita terhadap makanan, terhadap tempat dan segala macam ya Pak ya. Tidak ada nabi yang egois. Dalam hal kita ini mengambil pelajaran dari Nabi kita. Oh ya, Nabi betul. Bagaimana kita harus membuang jauh-jauh rasa egois tersebut. Lihatlah Nabi Yahya nih. Terhadap hewan pun ya dia bisa membagi makanannya, apalagi kepada manusia. Apalagi kepada manusia. Baik. Itu ya buat Mbak Evi dari Pulau Punjung ya pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini Assalamualaikum Pak Henry. Salam, ya. Dari Hermawan di Banjarnegara. Pertanyaannya siapa orang tua Nabi Yahya dan apa mukjizatnya? Untuk pertanyaan kedua sudah kita jawab ya. Yang orang tua Nabi Yahya. Orang tua Nabi Yahya. Orang tua Nabi Yahya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya. Nah, jadi Nabi Zakaria ini itu berdoa mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Karena apa? Karena dia tidak mau dakwahnya terputus. Ya, karena Nabi Zakaria adalah nabi yang soleh. Dan dia ingin supaya nanti dia punya keturunan juga yang ikut mengemban tugas dakwahnya. Makanya kemudian dia mintalah. Jadi lahirnya Nabi Yahya ini karena doa daripada orang yang soleh. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ya. Jadi ya mungkin juga kita pun lahir karena doa-doa orang-orang yang soleh oleh kakek-kakek kita. Ya, kakek kita ada yang soleh, didoakannya kita lahir, misalnya, begitu. Ya, jadi ayahnya adalah Nabi Zakaria, ibunya nggak dijelaskan namanya siapa, hanya dijelaskan wanita yang mandul. Sudah tua ya. Imra'atun akhir ya, jadi yang tua dan mandul. Ya, itu saja yang namanya nggak jelaskan secara detail. Begitu Hermawan. Sebagai faedah juga buat pemirsa di rumah ya, untuk banyak-banyak berdoa meminta keturunan yang soleh ya. Seperti yang disebutkan atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh ya, yang baik. Zuriat yang baik, keturunan yang baik. Baik, itu ya pertanyaan dari atau jawaban buat Pak Hermawan dari Banjarnegara ya tentang orang tua dari Nabi Yahya tersebutkan yaitu Nabi Zakaria. Adapun tentang ibunya belum disebutkan ya keterangan yang jelas tentang siapa nama ibu. Namun yang tadi disebutkan adalah bahwa sebenarnya beliau adalah seorang yang mandul. Makanya ketika Nabi Zakaria, ketika malaikat berkata kepada Nabi Zakaria bahwa Anda diberikan kabar gembira dengan kehadiran seorang Yahya, maka kemudian Nabi Zakaria mengatakan bagaimana bisa padahal istriku adalah seorang yang akhir yang mandul. Baik.
Untuk kita masih ada waktu sedikit Pak, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Henry. Salam. Dari Masrur Madura. Pertanyaannya, siapakah di antara guru-guru Nabi Yahya? Dan mohon kami minta nomor HP Pak Henry. Untuk permintaan kedua, saya harus izin dulu ya Mbak ya, dari Madura ini ya. Saya harus izin dulu ke narasumbernya. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, guru-guru dari Nabi Yahya alaihissalam. Ya, guru-guru Nabi alaihissalam ini saya nggak tahu. Ya, mungkin nanti saya harus baca lagi. Saya harus baca lagi. PR ya, kitab-kitabnya ya, atau tafsir-tafsirnya. Tapi yang jelas saya belum tahu pada saat ini. Ya, kemudian kalau kemudian nomor HP-nya silahkan aja. Oh boleh ya? Boleh, silakan. Baik, insya Allah nanti tim kreatifnya nih yang akan mengirim nomor HP dari Pak Henry. Nanti bisa jalur pribadi aja Pak, ada pertanyaan segala macam ya. Dalam nggak mengapa ya, dalam hal menuntut ilmu Pak ya. Nggak apa-apa. Betul. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini, belajar manajemen dari kisah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Kurang lebih disebutkan ada 3 pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Yahya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian manajemen ilmu pengetahuan. Ya, kita sebutkan tadi bagaimana jawaban Nabi Yahya ketika diajak oleh teman bermainnya untuk pergi bermain ya. Kemudian Nabi Yahya mengatakan kita diciptakan bukan untuk bermain. Jawaban yang sangat luar biasa dan juga bisa sebagai motivasi ya buat para orang tua di rumah dalam hal membina anak-anaknya di rumah. Kemudian yang kedua adalah pelajaran manajemen cinta ya. Betul. Tadi disebutkan bagaimana Nabi Yahya kemudian memupuk rasa cintanya terhadap sesama, bahkan bukan hanya kepada manusia Pak ya, terhadap makhluk hewan sekalipun ya. Nabi Yahya memiliki rasa tersebut dan disebutkan tadi bahwa rasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita belajar tentang manajemen berbakti kepada kedua orang tua ya, barram biwalidayhi ya. Seperti yang disebutkan Allah langsung ya, secara langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana sifat berbaktinya seorang Nabi Yahya kepada kedua orang tuanya. Ya, pelajaran yang sangat berharga sekali para pemirsa di rumah, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat yang besar dari pelajaran kita hari ini. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, dan jangan lupa saksikan kembali tayangan manajemen syariah yang insya Allah akan hadir setiap hari Rabu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat selama Ramadan ya Pak ya. Setelah Ramadan kita akan kembali lagi ke jadwal kita yang pukul 16. Iya, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Insya Allah hadir pekan depan di hari dan waktu yang sama dengan tema yang insya Allah berbeda lagi ya dengan pelajaran kita hari ini. Baik. Ya, saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung mohon undur diri dan mewakili seluruh kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.